Kalian tahu nggak kisahnya Erwiana itu? Erwiana yang disiksa sama majikan, yang waktu ke bandara cuma pakai popok itu sampai dia itu otaknya bermasalah, hidungnya patah dan halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau memberikan sedikit informasi. Saya di sini mau bercerita tentang suka dukanya menjadi TKW Hongkong ataupun TKW ataupun TKI dimanapun, di negara manapun ya teman-teman. Jadi sebenarnya jadi TKW itu kalau menurut aku pribadi adalah banyak dukanya daripada sukanya. Sukanya itu pas waktu gajian aja, yang lainnya itu ya berduka, berduka ya teman-teman. Oh my god, berduka. Jadi kadang itu kan ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, enak ya kerja di Hongkong, tiap tahun nargetin ini bisa tercapai, mau beli ini itu bisa tercapai, dan misalkan mau beli apa gitu bisa langsung beli gitu. Nah ini yang jadi masalah teman-teman. Jadi orang hidup itu sebenarnya adalah sawang sinawang. Mungkin kalian melihat saya itu hidupnya enak, dan saya pun kemungkinan juga melihat hidup kalian itu enak gitu loh teman-teman. Karena kita itu nggak menjalani, kita nggak mengalami, kita nggak mengerjakan apa yang saya kerjakan dan apa yang kalian kerjakan, begitu ya. Dan perlu diketahui bahwa di sini itu dukanya itu banyak sekali. Dan enaknya di sini itu kalau punya majikan yang kenyih dan cerewet. Belum lagi nanti kalau ada yang itu makan, jatah makannya itu hanya dijatah untuk malam saja, pagi dan siang nggak dikasih. Padahal itu sebenarnya adalah hak kita. Ada juga loh teman-teman yang minum aja itu, minum air itu harus izin sama majikan. Ada itu, saya dulu itu punya temen, aku itu ketemu di supermarket gitu. Dia itu kalau setiap belanja itu kan dia sama bosnya, dan kalau pas ketemu mbak-mbak gitu, misalkan ketemu saya gitu, dia itu nggak boleh menyapa sama bosnya itu. Dan waktu bosnya mencari barang atau apa itu saya tanya, mbak wis suwe to sampean melu majikan iki. Terus dia itu cowel saya, cowel itu colek gitu loh, cicolek aku itu, mbak ojo banter-banter, bisik-bisik ae, aku gak entuk iki ngomong kambek wong no mbak Eko. Terus aku tanya, lah piye majikane sampean apa jahat nemen to, aku ngono kan, lek takon. Terus dia itu bilangnya kalau jahat sih enggak, cerewet juga enggak, cuman dia itu enggak boleh main HP. Dia itu kalau misalkan mau minum itu harus pamit dulu, harus minta izin sama si bosnya ini. Nah, bosnya kan nggak kerja di rumah semua, jadi dia itu mau sarapan, mau minum, mau ngemil itu harus izin sama majikan. Bayangkan kalau itu terjadi sama kalian, kalian itu kira-kira stres nggak sih? Minum teman-teman, minum air itu nggak usah beli di sini, minum aja harus pamit. Terus dukanya lagi kalau jaga orang tua. Jaga orang tua itu di sini kebanyakan itu 24 jam itu kita itu harus siaga. Bahkan tidur pun nggak akan nyenyak teman-teman. Apalagi kalau yang udah jompo itu jaga orang tuanya, nanti itu jam 2 malam bangun, setengah jam lagi bangun, belum lagi kalau ngompol, belum lagi kalau nggak mau dimandiin, belum lagi kalau nggak mau makan. Nah itu susah kalau yang itu teman-teman, stres.
Kalian pasti mikir kan kalau TKW Hongkong itu sukanya liburan, pakai baju bagus, mainan HP 24 jam, bahkan bisa main komputer selama sesuka hati, bisa tidur sesuka hati. Pasti kan mikirnya begitu kan. Nah, saya pun juga kadang-kadang berpikir begitu, teman-teman. Kepada kalian, pada kalian yang ada di rumah, maksud aku gitu loh. Kalian itu di rumah di Indonesia, kalian bisa ngapain aja sesuka hati kalian gitu. Nah, itu kan yang namanya sawang sinawang gitu loh. Di sini itu ada yang seperti itu, ada, tapi hanya sebagian kecil, paling juga 2%, tapi 90%-nya itu ya seperti itu, susah, duka. Belum lagi nanti kalau majikannya itu kenyih, nggak memperbolehkan kita main HP gitu ya. Kalau mau HP-an, misalkan aku HP-an sampean ya, misalkan aku HP-an bojoku, masih kuncinya orang kena guys, saya SMS tuh mas ya apa kabare loh, diceluk wisan ning majikane lo, moro-moro diselempit ning kene diselempit ning kene sae lo guys. Nah, diselempit ning kene selempit ngono. Lek gak ngono, kalau biasanya teman-teman itu dimasukkan ke dalam sini, ya itu ada teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau alhamdulillah kalau di majikan aku itu bebas, HP aku taruh di mana aja itu boleh. Ya, saya juga bebas online selama 24 jam selama kerjaan saya sudah beres itu. Kalau di sini seperti itu. Kalau di rumah majikan aku internet juga bebas karena saya pakai wifi. Tapi saya juga tetap aja pakai data pribadi ya teman-teman. Pakai data itu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi di Hongkong itu kebanyakan itu 90% itu duka. Sukanya itu waktu kita libur sama waktu kita gajian dan waktu kita itu telepon sama keluarga di Indonesia gitu loh teman-teman. Jadi kalian itu kalau menggebu-gebu mau jadi TKW, berpikirlah dahulu, siapkan mental. Kalau mental kalian nggak kuat, saya jamin kalian di sini nggak akan bertahan. Karena menghadapi majikan di sini itu tipe majikan apapun itu ada loh. Ada. Kalian tahu nggak kisahnya Erwiana itu? Erwiana yang disiksa sama majikan yang waktu ke bandara cuma pakai popok itu sampai dia itu otaknya bermasalah, hidungnya patah dan sebagainya. Kalau kamu mau tahu tentang kisahnya si Erwiana, kalian googling aja itu, di Google ada, di YouTube juga banyak itu. Dulu itu rame banget di sini teman-teman. Karena apa? Tubuhnya itu penuh dengan luka, bahkan dia itu berdiri aja nggak bisa, dan sama majikan itu ditinggalkan di bandara sendirian. Dan alhamdulillah waktu itu ada salah satu BMI yang mau pulang ke Indonesia dan dia itu secara tidak sengaja itu memperhatikan si Erwiana ini ya. Jadi Mbak Erwiana ini bertemu dengan dia, dan Mbak BMI ini dengan sukarela menunda penerbangannya demi menolong Erwiana ini. Jadi Erwiana ini diantarkan ke kantor polisi sehingga kasusnya itu bisa terselesaikan sekarang ya. Entah itu dapat ganti rugi berapa saya nggak tahu, tapi yang jelas ganti ruginya dia itu mendapat banyak dan majikannya pun dipenjara gitu ya teman-teman. Itu adalah dukanya TKW itu. Kalau ya amit-amit kita itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jadi ya itu kita jadikan sebagai pembelajaran ya. Kalau di Hongkong ataupun di negara manapun, kalau kita menjadi TKI, TKW itu nggak selalu indah gitu ya teman-teman. Oke, sekian aja, terima kasih sharingnya kali ini. Kalau kalian mau request apa, kalian silahkan komen di kolom komentar atau di inbox ke Facebook saya di Cici Caya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.